Bab 177. Berani memamerkan kekayaanmu di depan kami? Mendengar bunyi klik kunci pintu, diperkirakan seseorang akan membuka pintu dan keluar. Pintu terbuka, Aurora Bliss keluar dengan bunga di tangannya, dan berkata sambil berjalan, "Zim Gunner, istirahatlah yang baik. Terima kasih telah mengunjungi saya di Wakanda, sudah waktunya saya pulang." Menikah dengan Kenzie Harimurti selama 3 tahun, meskipun kehidupan pernikahan 3 tahun itu tidak bahagia, tetapi Aurora Bliss tidak berniat untuk menerima Zim Gunner. Meskipun Zim Gunner sering menggunakan email untuk berkomunikasi dengan Aurora Bliss dalam 3 tahun terakhir, dan meskipun Aurora Bliss hampir menjadi pasangan dengan Zim Gunner, pernikahannya dengan Kenzie Harimurti masih ada di sana. Aurora Bliss sebagai wanita setia tidak pernah memikirkan lelaki lain. Kecuali dia dan Kenzie Harimurti telah memutuskan pernikahan mereka, dia akan mempertimbangkan untuk memulai hubungan dengan pria lain. Zim Gunner tahu seperti apa karakter Aurora Bliss. Meskipun dia terlihat menawan dan seksi, dan tampak seperti gadis kota yang modis dan terbuka, pada kenyataannya, pendidikannya sangat ketat, dan dia adalah wanita yang sangat tradisional. Hubungan antara keduanya sebenarnya baik saat itu. Zim Gunner ingin memeluknya dan menciumnya beberapa kali, tetapi Aurora Bliss menghindarinya dengan wajah memerah dan tidak mau memiliki kontak yang terlalu dekat dengannya. Dalam kata-kata Aurora Bliss, kecuali Zim Gunner diterima kakeknya dan menjadi tunangannya, dia akan secara resmi jatuh cinta padanya, dan menjadi pasangan pada waktunya. Sampai sekarang, Aurora Bliss tampaknya tidak banyak berubah. Meskipun suaminya sia-sia, dia tetap dia dan tidak akan melakukan sesuatu yang kasar. Zim Gunner tahu betul bahwa wanita seperti ini akan sulit untuk dirayu tanpa sedikit usaha, jadi dia memohon. "Rora, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, ayo mengobrol denganku lagi. Kedai kopi di lantai 2, masih ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda tentang masalah ini." Aurora Bliss sedikit ragu, sudah sangat larut, jika dia tidak pulang, dia sendiri merasa tidak nyaman. Tetapi Zim Gunner jarang datang ke Wakanda dan itu adalah untuk mengunjunginya dengan sengaja. Jika dia menolak lagi, dia akan merasa tidak enak. Pada akhirnya, di bawah undangan berulang Zim Gunner, Aurora Bliss tidak bersikeras lagi dan pergi ke kafe hotel bersamanya. Geng tuan muda kaya Acan Hao melihat punggung mereka berdua di mata mereka, membisikkan beberapa kata satu sama lain, dan kemudian kelompok dibagi menjadi 2 dan 3, dan juga pergi ke kedai kopi. Di Rolls-Royce Phantom, Yugi Hots mengetahui berita dari ponselnya, lalu menutup telepon dan memberitahu Kenzie Harimurti. Mereka pergi ke kedai kopi, dan bajingan itu jelas mengganggu saudara iparku. Pergi ke kafe dan beri pelajaran pada bajingan itu? Kenzie Harimurti berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya perlahan. Menghadapi hal seperti itu, kuncinya adalah hati istri. Jika istri tidak memiliki dirinya dalam hatinya, tindakan apapun akan sia-sia, dan tidak masalah apakah dia maju atau tidak. Keterikatan Zim Gunner bukanlah intinya adalah apakah Aurora Bliss bersedia dijerat oleh Zim Gunner. Bukannya Kenzie Harimurti tidak tahu hubungan mereka berdua. 3 tahun lalu, Zim Gunner melamarnya pada keluarga Bliss. Jika bukan karena dirinya sendiri, mereka berdua akan menjadi suami istri. "Rora, aku tahu kamu tidak bersenang-senang dalam 2 tahun terakhir, oke?" Di kafe, Zim Gunner memandang Aurora Bliss dengan ekspresi penuh kasih di wajahnya. "Saya mendengar dari kerabat Anda bahwa Anda telah terluka parah oleh sampah itu dalam beberapa tahun terakhir. Anda bersembunyi dari kenalan, dan Anda bahkan tidak berani memberitahu teman lain bahwa Anda memiliki suami sampah dari pintu ke pintu." Aurora Bliss mengaduk kopi dengan lembut, dengan tenang, "Ini semua di masa lalu. Sebenarnya, saya pikir dia juga tidak buruk, setidaknya 2 tahun lebih awal dari dia sebelumnya. Sekarang dia telah pergi bekerja di perusahaan saya. Meskipun kinerja tidak luar biasa, dia masih bekerja keras. Aku merasa dia perlahan-lahan mencoba berubah untukku." Zim Gunner mendengar ini, dan merasa tidak bahagia di hatinya. Pemborosan hanya akan sia-sia meski dia berubah. Hanya wanita bodoh seperti Aurora Bliss yang akan berpegang teguh pada sia-sia sebagai suaminya. Dia menekan kecemburuan di dalam hatinya dan berkata dengan tulus, "Rora, jangan menipu dirimu lagi. Aku tahu segalanya tentangmu. Meskipun kamu dan Kenzie Harimurti disebut suami istri, kamu tidak pernah bersamanya setelah 3 tahun di tempat tidur bersama. Apakah Anda benar-benar bersedia menyia-nyiakan banyak masa muda Anda untuk sampah itu?
dan menjalani kehidupan bukan sebagai suami dan istri tanpa hubungan, tanpa cinta, dan tidak peka dengan suami Kenzi Harimurti yang tidak menjanjikan? Zim Gunner dengan sungguh-sungguh menatap matanya, dia berkata, kamu adalah seorang wanita, kamu adalah wanita paling cantik di dunia, dan kamu tidak boleh menjalani kehidupan setengah mati. Kamu membutuhkan kehidupan yang layak untukmu, dapat memberimu kelimpahan, dan dapatkah seorang pria yang memelihara cintamu? Zim Gunner mau tak mau mengulurkan tangan dan meraih tangan Aurora Bliss dengan lembut. Aurora Bliss perlahan menarik tangannya, menundukkan kepalanya karena malu, dan wajahnya yang cantik memerah. Melihat ekspresi malu-malunya di matanya, hati Zim Gunner gelisah, dan dia ingin membawanya ke dalam pelukannya. Terutama Aurora Bliss menundukkan kepalanya dengan malu-malu, dan garis leher kemejanya memperlihatkan sepotong kecil dada dan leher seputih salju, yang membuat mata Zim Gunner panas, dan mau tidak mau dengan rakus meliriknya beberapa kali lagi, benar-benar mengingin untuk melihat seperti apa pemandangan indah di dalam kerah baju itu. Jangan bicara tentang masalah antara aku dan Kenzi Harimurti. Ini adalah pernikahan yang ditakdirkan oleh Tuhan. Aku secara bertahap beradaptasi dengannya dan tidak ingin membuat perubahan. Kata-kata Aurora Bliss sudah jelas, tidak peduli siapa itu, bahkan meski itu Zim Gunner, tidak akan bisa membuat Aurora Bliss terkesan. Dia hanya berharap satu hal sekarang, Kenzi Harimurti akan terus bekerja keras dan menjadi lebih baik dan lebih baik. Zim Gunner sangat tidak yakin dan berkata, untukmu. Bahkan jika itu adalah pernikahan yang ditakdirkan oleh Tuhan, aku harus mengubahnya secara paksa. Saya hanya percaya satu hal, Anda adalah satu-satunya wanita yang saya sukai dalam hidup saya akan melakukannya dan tidak pernah menyerah padamu. Tentu saja, ini semua omong kosong. Zim Gunner telah berada di luar negeri selama 3 tahun, dan dia adalah pria yang kaya. Bagaimana dia bisa kekurangan wanita cantik? Dia hanya ingin memenuhi keinginannya yang sudah lama disayangkan, menaklukkan Aurora Bliss, seorang wanita yang belum mendapatkannya, merebut hatinya, dan menikmati tubuh seksinya. Aku sudah memutuskan bahwa aku tidak akan pergi ketika aku kembali ke Wakanda kali ini. Besok aku akan mengunjungi nenekmu dan orang tuamu. Wasiat yang dibuat kakekmu akan segera berusia 3 tahun. Aku tak mau melihatmu tinggal dengan sia-sia dan terus menjadi seperti janda. Aku ingin kamu menjadi wanitaku. Aku sekarang adalah orang kaya yang terkenal di luar negeri, dan aku bisa memberimu kemakmuran, kekayaan, yang tak ada habisnya dan hidup yang indah. Percayalah, tetaplah bersamaku, kamu akan menemukan bahwa itu jauh lebih baik daripada bersama sampah itu. Kenzi Harimurti, santai, bahagia, puas, dan senang. Kata-kata cintanya untuk membujuk wanita datang tepat keluar dari mulutnya, berkulit tebal, sombong, dan tidak takut mati rasa sama sekali. Di kafe di sebelah mereka berdua, para geng tuan muda kaya yang berpura-pura menjadi pelanggan tidak bisa mendengarkannya lagi. Lara Hao melemparkan sendok kopi ke atas meja dan berkata dengan tidak percaya, apakah kamu mendengarnya? Ada seorang pria di samping yang memamerkan kekayaannya. Semua orang berkata, apakah kamu ingin pergi mencoba dan memeriksa kondisinya? Tuan muda Howard tidak bisa mendengarkannya untuk waktu yang lama. Dia memukul meja lalu bangkit dan datang ke meja Zim Gunner dengan tatapan dominan. Cucu kura-kura, aku tidak bisa mengerti. Apakah kamu memiliki otak babi? Orang yang kamu rayu adalah istri orang lain, dan kamu menyebut suaminya sampah. Apakah kamu berutang padanya? Alex Howard memiliki ekspresi garang di wajahnya, seperti seorang pembunuh membuat Zim Gunner ketakutan sejenak. Dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan, dan dia bahkan memprovokasi semua gangster pria dan wanita di meja sebelah yang belum pernah bertemu satu sama lain. Achan Hao dengan nada menghina berkata, saya mendengar Anda baru saja mengatakan bahwa Anda adalah orang kaya dari luar negeri, dan tampaknya banyak uang, kan? Tuan muda Howard menunjuk ke arahnya dan berkata dengan tajam, berpura-pura memamerkan kekayaanmu di sini? Oke, kebetulan ada salah satu dari kelompok kita yang paling suka memamerkan kekayaannya, dan dia ingin pamer denganmu. Achan, selanjutnya terserah kamu. Tuan muda Lin, yang memiliki earphone tergantung di lehernya, berkata sambil tertawa kecil. Achan Hao melipat tangannya ke dada dan berkata dengan bangga, bawakan aku uang kertasnya. Aku ingin melihat apakah orang kaya dari luar negeri ini berani pamer di depan tuan besar. Dengan 2 tarikan, kedua kunci koper itu dibuka di depan meja Zim Gunner. Begitu dibuka, itu penuh dengan uang. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?
Zim Gunner tertegun, dewa kacau mana dari dimensi lain yang datang ini? Melempar uang untuk memamerkan kekayaan Anda segera setelah Anda bertemu, apakah saya menyinggung Anda? Berhenti bicara omong kosong, tidakkah kamu ingin memberi Nona Bliss ini kemuliaan dan kekayaan yang tiada habisnya? Achan Hao berkata, denganku di sini, bukan giliranmu untuk memberikan kemuliaan dan kekayaan Nona Bliss. Sekarang tanpa syarat untuknya. Aku mendukung suaminya dan memberinya semua uang dolar ini. Achan Hao mencemoohnya lagi dan berkata, apakah kamu tidak ingin Nona Bliss menjadi wanitamu? Ayo, tunjukkan tindakanmu, jangan malu-malu, berapa banyak yang akan kamu berikan? Anda dapat melempar sebanyak yang Anda inginkan, pertama dengan 10 juta dolar, dan bermain dengan saya dulu. Zim Gunner hampir takut untuk buang air kecil, mengambil 10 juta dolar, siapa orang ini? Seorang yang tidak berhubungan yang melemparkan 2 koper uang dolar AS dan melemparkan uang kepadanya. Arogansi dan dominasi semacam ini membuatnya bingung. Jelas bahwa dia melemparkan uang untuk menggertaknya dan membakarnya. Aurora Bliss bingung dan tidak bisa mengetahuinya. Siapa pemuda kaya ini? Tak ada angin atau hujan, dia akan memberinya begitu banyak uang dolar, dan dia juga memaksa Zim Gunner untuk memberi uang pada dirinya sendiri bersamanya. Mengapa dia begitu arogan dan bersedia membayar berapapun harganya? Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, kamu baru saja membicarakan suamiku. Apakah kamu kenal suamiku? Bab 178. Teman lama bertemu, bulu ayam ada di mana-mana. Entahlah. Kami hanya tidak terbiasa dengan anak 3 tahun yang tidak tahu malu yang ingin menikahi istri orang lain, dan berani berpura-pura memaksa, jadi kami ingin menamparkan wajahnya demi suamimu. Achan Hao menjawab dengan benar dan tegas. Dia tidak bodoh, Kenzi Harimurti belum muncul, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kakak Kenzi tidak ingin dilihat oleh istrinya. Status tuan mudaku melempar uang dan menamparkan wajahnya. Ini murni sukarela dan tidak ada hubungannya dengan suamimu. Mendengar ini, Aurora Bliss semakin bingung dan tidak bisa mengetahuinya. Membayar banyak uang dan memukul Zim Gunner di wajahnya? Zim Gunner berdiri dan berkata dengan marah, pergi, urusan kami tidak ada hubungannya denganmu, jangan sombong di sini. Apa yang salah dengan kesombongan? Apakah kesombongan melanggar hukum? Tidakkah kamu suka untuk berpura-pura di depan Nona Bliss, ingin berpura-pura dan pamer? Kami juga ingin pamer, ada apa, kamu menggigitku? Wajah Zim Gunner memerah karena marah. Awalnya, dia ingin secara bertahap mengesankan hati Aurora Bliss melalui beberapa kata manis dan memamerkan kekayaannya, dan membiarkannya jatuh ke pelukannya. Tak disangka, saat bertemu dengan anak muda yang bodoh dan kaya ini, ia memecahkan 2 koper uang dolar AS tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membuatnya tidak bisa turun dari panggung hidup-hidup. Awalnya, dia telah menyiapkan 2 juta cincin berlian, mencoba mencerahkan bola mata Aurora Bliss, yang membuatnya berteriak, tetapi sekarang, melihat 2 koper uang kertas dolar AS di depannya, 2 juta cincin berliannya bukanlah apa-apa, dia tidak berani mengeluarkannya. Kenapa, tidak bicara lagi? Apakah kamu tidak ingin memberi Nona Bliss kehidupan yang indah dan bahagia? Kamu terus saja pamer, lempar uang padanya. Kekuatan Achan Hao tak kenal ampun, matanya menghina, dan dia memaksa Zim Gunner mati. Zim Gunner sangat marah, dia berharap dia akan bertaruh dengannya, dan mengalahkan 2 koper itu. Tapi ketika dia baru saja mendapat ide ini, orang lain di sebelahnya membawa 2 koper lagi dan melemparkannya ke atas meja. Meskipun dia belum membukanya, suara tumpul itu benar-benar menghancurkan pikirannya. Hati Zim Gunner hancur, dan pipinya berubah dari merah menjadi hati babi, seolah-olah dia telah menerima tamparan keras yang tak terhitung jumlahnya. Aurora Bliss tidak tahan lagi, mengerutkan kening dan berkata, silakan pergi dan ambil uangnya. Ekspresi Achan Hao segera berubah, dan dia tersenyum dengan tulus, kakak ipar. Nona Bliss, anggap ini sebagai hadiah. Aurora Bliss berkata dengan wajah cemberut, apa maksudmu, mengapa kamu memberiku begitu banyak uang? Aku memperingatkanmu, jangan ada niat apapun padaku. Tidak, tolong jangan salah paham, saya tidak punya niat untuk Anda. Achan Hao buru-buru melambaikan tangannya, hampir menjadi gugup. Ini adalah istri kakak Kenzi, tidak peduli betapa cantik dan seksinya dia,
dia tidak berani memiliki niat apapun. Jika tidak ada yang lain, katakan saja teknik aneka Kenzi, siapa yang berani memiliki niat pada istrinya? Bukankah itu membuat hidup menjadi tidak damai? Nona Bliss, dengarkan saya, kami benar-benar tidak suka orang ini pamer, dan ingin menggunakan perilaku tak tahu malu membuang uang untuk memamerkan kekayaannya untuk menipu Anda. Untuk menggagalkan konspirasinya, saya ingin menegaskan hal ini. Uang ini kami berikan kepadamu, agar kamu akan memiliki kepercayaan diri untuk tidak tertarik dan dirusak oleh sedikit uang dari orang miskin malang ini. Achan Hao mengatakan ini dengan indah, tetapi Zim Gunner mendengarkannya dan hampir memuntahkan darah tua. Orang miskin, dan sedikit uang? Aku adalah orang kaya di kawasan bisnis luar negeri, bukan orang miskin sama sekali. Tapi dia tidak berani mengucapkan kata-kata ini, karena dia tahu betul bahwa begitu dia mengeluarkan suara bernada tinggi, mungkin orang ini akan membawa 2 koper lagi dan langsung memukul wajahnya. Hari ini sudah cukup buruk, tidak hanya tidak bisa berpura-pura memaksa, tetapi juga ditampar, di depan Aurora Bliss, dia tidak bisa terus membodohi diri sendiri. Aurora Bliss tidak tergerak oleh uang kertas itu, dan masih berkata dengan wajah cemberut, saya tidak ingin mengatakannya lagi, ambil uang ini, jangan ganggu kami lagi, atau saya akan memanggil polisi. Setelah mendengar ini, Achan Hao dan yang lainnya merasa malu, sedikit tidak mengerti. Pada saat ini, Lara Hao, seorang gadis cantik dengan riasan berasap, berdiri dengan arogan. Nona Bliss, jika kamu memanggil polisi, kamu hanya akan malu. Kamu adalah wanita yang sudah menikah, tetapi kamu bermain-main dengan pria ini. Jika kamu membuat segalanya lebih besar, apakah kamu akan malu bertemu suamimu ketika kamu pergi ke rumah? Aurora Bliss berkata dengan marah. Jangan bicara omong kosong, dia hanya teman biasa, dan aku tidak main-main sama sekali. Benarkah? Lara Hao cemberut dan berkata, pada jam selarut ini, kamu penuh bunga, dan kamu seperti ini berdua di hotel, dan kami baru saja mendengar dengan telinga kami sendiri bahwa orang ini tidak hanya secara terang-terangan merayumu, tetapi juga terus mengatakan bahwa suamimu sia-sia. Dia sudah menghina suamimu, bukan hanya kamu tidak menyalahkannya, tapi masih membelanya di depan kami, kamu berani mengatakan bahwa dia hanya teman biasamu? Kamu meninggalkan suamimu dan mengobrol dengan dia di hotel dengan bunga. Kamu sangat tidak baik, apakah suamimu tahu? Kamu. Wajah cantik Aurora Bliss memerah, dadanya yang bangga naik turun, dia tidak bisa berkata apa-apa karena tersedak. Secara teori, Lara Hao tampaknya tidak salah, perilaku Aurora Bliss saat ini sedikit tidak baik kepada Kenzi Harimurti. Namun, Aurora Bliss juga merasa bersalah. Zim Gunner adalah teman baik dengannya dari kecil hingga dewasa. Keduanya bahkan hampir bersama. Sekarang dia tidak melihatnya selama 3 tahun, Zim Gunner datang menemuinya secara khusus, meskipun itu adalah mengejarnya, meskipun mereka mengobrol tentang pria dan wanita. Topik emosional, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Bisakah dia menolak kerabatnya dan memutuskan kontak dengan Zim Gunner? Selain itu, apakah dia membutuhkan beberapa orang luar yang tidak relevan untuk menilai urusan pribadinya? Aurora Bliss menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah cemberut, Zim Gunner, bawa aku pulang. Dia berhenti terjerat, mengambil tas tangannya, dan berjalan keluar dari kafe. Dengan wajah gelap, Zim Gunner tetap di samping Aurora Bliss dan meninggalkan lobi hotel bersama. Aurora Bliss tetap di pintu dan menunggu, Zim Gunner pergi ke tempat parkir untuk mengemudi. Sebelum Maseratinya bisa mencapai Aurora Bliss, dia mendengar ledakan, dan sebuah Mercedes-Benz off-road bergegas, menabrak Maserati, dan bahkan tudungnya melengkung ke atas. Zim Gunner memanjat keluar dari jendela mobil dengan malu, putus asa, persetan. Bagaimana kamu mengemudi, apakah kamu ingin mati? Dia baru saja membeli Maserati ini ketika dia kembali ke Wakanda. Ingin pamer pada tetua di depan mereka, tetapi mereka tidak berpikir begitu, seorang Maserati yang cantik hendak memasuki bengkel. Pengemudi yang menyebabkan kecelakaan itu adalah seorang tuan muda bernama Long. Dia mengeluarkan kartu banknya dan memukul wajahnya dengan arogan, bukankah itu hanya beberapa uang perbaikan mobil? Apa yang kamu umpat? Mengumlat lagi, hati-hati aku akan memukulmu sampai mati. Sekelompok penonton tuan muda kaya tertawa, Lara Hao bahkan mengeluarkan ponselnya dan berfoto dengan Schadenfreude. Mengetahui bahwa kelompok orang ini bermain trik lagi, Zim Gunner sangat marah sehingga wajahnya membiru.
Aurora Bliss melihat pemandangan ini di matanya, dan hatinya juga menjadi marah. Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce Phantom yang akrab melaju dan berhenti di depannya. Haha, kakak ipar, kebetulan sekali. Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Yugi Hots menjulurkan kepalanya dan tersenyum. Sudah larut malam, kamu belum pulang? Apakah kamu punya mobil? Apakah kamu ingin aku mengantarmu? Melihat Yugi Hots, seorang pemuda kaya terkenal yang ditemui Kenzi Harimurti belum lama ini, pikiran Aurora Bliss berkelebat dan dia memahami semua keanehan malam itu. Dia berkata dengan wajah cemberut, Tuan Muda Hots, di mana Kenzi Harimurti? Apakah dia bersamamu? Yugi Hots berpura-pura menjadi orang yang baik, dan berkata dengan tatapan bingung, maksudmu kakak Kenzi? Aku tidak melihatnya. Saya belum melihatnya selama beberapa hari. Hari ini saya datang ke sauna hotel ini, dan kebetulan saya bertemu dengan Anda. Aurora Bliss menahan napas diam-diam berpura-pura, Anda semua berpura-pura. Baiklah, aku akan pulang dan mencari Kenzi Harimurti untuk melihat apakah dia bisa berpura-pura.